Halo, selamat datang. Hari ini kita akan ngebongkar satu hal penting. Apa sih yang sebenarnya bikin orang semangat di tempat kerja? Nah, biar gampang, bayangin aja kita lagi ngebangun gedung pencakar langit. Apa fondasinya? Dan apa yang bikin gedung itu bisa menjulang tinggi? Yuk kita cari tahu bareng. Coba saya tanya, apa sih yang bikin sebuah pekerjaan itu terasa baik? Mungkin ya, jawaban pertama yang kepikiran itu gaji gede. Dan itu nggak salah, gaji itu penting. Tapi apa cuma itu? Ternyata, jawabannya jauh lebih dalam dan jujur aja lebih menarik daripada sekedar angka di rekening. Oke, kita pakai analogi gedung pencakar langit tadi ya. Setiap bangunan yang hebat, yang kokoh itu butuh apa? Fondasi yang kuat kan? Nah, di dunia kerja, fondasi itu adalah kompensasi. Tanpa fondasi yang benar, struktur sebagus apapun pasti bakal goyah. Terus, apa sih sebenarnya kompensasi itu? Penting banget nih buat kita samain persepsi. Ini bukan cuma soal gaji. Bukan. Ini adalah keseluruhan paket imbalan yang diterima karyawan. Ada yang sifatnya finansial, kayak gaji dan tunjangan, tapi ada juga yang non-finansial. Jadi, kenapa perusahaan sampai repot-repot mikirin ini? Karena kompensasi yang bagus itu punya tujuan yang strategis. Bukan cuma soal ya udah bayar orang, tapi lebih dari itu. Tujuannya buat narik orang-orang hebat, bikin mereka semangat kerja, mastiin mereka betah dan nggak pindah, dan yang paling penting, buat naikin performa perusahaan secara keseluruhan. Nah, fondasi ini sendiri punya dua komponen utama yang saling melengkapi. Yuk kita bedah satu persatu. Coba deh perhatiin tabel ini. Di sebelah kiri, itu kompensasi finansial. Semua yang bisa dihitung pakai uang. Gaji, bonus, tunjangan kesehatan, dan semacamnya. Tapi, lihat yang di kanan. Ini dia kompensasi non-finansial. Hal-hal kayak dapat pujian, ada kesempatan buat promosi, jam kerja yang fleksibel. Ini sering banget dilupain, padahal kombinasi dari keduanya inilah yang bikin fondasi jadi super kuat. Oke, anggaplah fondasi kita udah kokoh, udah kuat. Tapi pertanyaannya, apa sebuah fondasi aja cukup bikin kita betah dan mau berkembang di sana? Tentu enggak kan? Kita butuh gedungnya, si pencakar langitnya itu. Dan dalam metafora kita ini, pencakar langit itu adalah motivasi. Motivasi itu intinya kenapanya kita. Kenapa kita mau bekerja keras? Nah, buat ngebongkar ini, kita bakal pakai teori dua faktor dari Hertzberg. Teori ini pinter banget. Dia misahin antara hal-hal yang bikin kita merasa nggak puas, sama hal-hal yang benar-benar bikin kita puas dan termotivasi. Hertzberg menyebut hal-hal kayak gaji dan kondisi kerja yang baik, itu faktor higienis. Perhatiin deh ide kuncinya. Ketidakadaan faktor ini menyebabkan ketidakpuasan. Artinya gini, gaji yang bagus itu nggak akan bikin kamu super bahagia, tapi cuma mencegah kamu merasa nggak bahagia. Ini cuma ngebawa kamu ke titik nol, bukan ke puncak kepuasan. Nah, sebaliknya, ini dia yang disebut faktor motivator. Perasaan puas karena berhasil, dapat pengakuan atas kerja keras, dikasih tanggung jawab yang lebih besar, ada jenjang karir yang jelas. Inilah yang ngebangun gedung pencakar langit kita, lantai demi lantai. Ini yang mengubah status dari sekedar kerja jadi sebuah karir yang berarti. Oke, jadi kita udah punya fondasi, yaitu kompensasi. Dan kita juga udah punya gedung pencakar langitnya, yaitu motivasi. Sekarang, gimana cara keduanya nyambung? Ini tuh kayak reaksi berantai yang logis banget. Lihat alurnya ya. Langkah pertama, perusahaan ngasih kompensasi yang adil. Fondasinya dipasang. Nah ini kemudian memicu langkah kedua. Motivasi karyawan jadi meningkat. Karena kebutuhan dasarnya udah terpenuhi dan merasa aman. Akhirnya, di langkah ketiga, motivasi inilah yang jadi bahan bakar buat naikin kinerja. Jadi intinya, kompensasi itu bukan membeli kinerja, tapi dia membuka jalan supaya motivasi bisa tumbuh. Dunia kerja itu dinamis banget, berubah terus. Pendekatan satu untuk semua itu udah ketinggalan zaman. Sekarang kita ngelihat arsitektur modern di tempat kerja, di mana kompensasi dan motivasi itu dirancang biar lebih fleksibel dan personal. Kalau ada satu pesan kunci tentang masa depan imbalan kerja, ini dia, fleksibel dan holistik. Perusahaan-perusahaan yang paling maju sadar kalau karyawan itu bukan cuma sekedar pekerja, tapi manusia seutuhnya. Jadi, mereka melihat pengalaman kerja secara keseluruhan, bukan cuma ngelihat angka di slip gaji. Dan tren ini kelihatan banget di praktek-praktek modern, misalnya gaji yang didasarkan pada kinerja, atau sistem imbalan total yang lihat semua hal dari gaji, bonus, sampai kesempatan belajar sebagai satu paket utuh. Ada juga tunjangan yang fleksibel, dan yang paling penting sekarang, adanya pengakuan terhadap keseimbangan hidup, kayak dukungan buat kesehatan mental. Pada akhirnya, ini dia inti dari semua pembahasan kita hari ini. Gaji yang adil itu adalah fondasi. Mutlak,
Harus ada. Tanpa itu, nggak ada yang bisa dibangun. Tapi, semangat, keterlibatan, dan hasil kerja yang luar biasa, si gedung pencakar langitnya itu dibangun di atas hal-hal seperti punya tujuan, dapat pengakuan, dan kesempatan buat terus bertumbuh. Sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat Anda renungkan. Coba deh lihat lingkungan kerja Anda sekarang. Apakah perusahaan Anda cuma fokus masang fondasi aja, atau mereka juga serius berinvestasi buat membangun sesuatu yang megah dan menjulang tinggi? Terima kasih banyak sudah menyimak.